Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ruri, NIM 052. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya terkait habitus protokol kesehatan pada era new normal di pasar taman. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan latar belakang dari penelitian ini, yakni di masa pandemi ini tentu saja kita melaksanakan protokol kesehatan, dan kita sudah melaksanakan protokol kesehatan kurang lebih 9 bulan. Maka dari itu, menurut hipotesa saya, secara langsung ataupun tidak langsung kita akan memiliki habitus-habitus yang terbentuk karena kita sudah lama melakukan protokol kesehatan ini secara berulang-ulang. Kemudian metode yang saya lakukan adalah metode observasi dan juga wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan 5 orang narasumber, yakni 2 orang narasumber sebagai seorang pedagang sembako, 2 narasumber sebagai pedagang baju, dan 1 narasumber sebagai penjaga ponten di pasar taman. Seperti yang tadi saya sampaikan, penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Beralih ke hasil penelitian saya. Hasil penelitian saya ini akan berfokus pada 3 aspek, yaitu mencuci tangan, penggunaan bilik disinfektan, serta penggunaan masker. Dari kelima narasumber saya, pada aspek penggunaan masker semuanya hampir sama, yakni menggunakan masker hanya ketika keluar dari rumah dan ketika keluar dari area pertokoannya. Hal ini dikarenakan menurut mereka penggunaan masker di semua tempat itu tidak nyaman dan akan lebih baik kalau dipergunakan hanya ke area-area tertentu yang memang berinteraksi dengan banyak pihak. Dan semuanya juga sepakat bahwa mereka terbiasa menggunakan masker ketika berada di jalan. Beberapa narasumber juga mengatakan bahwa alasan mereka menggunakan masker di jalan itu adalah karena mereka menakutkan adanya operasi masker yang sering terjadi di jalan-jalan, sehingga untuk menghindari denda yang akan dikenakan apabila tidak menggunakan masker, maka mau tidak mau mereka terus-menerus menggunakan masker ke jalan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Selain itu, penggunaan masker juga terbiasa digunakan atau dilakukan ketika menuju ke area-area yang bisa dibilang area formal seperti kantor kecamatan, kantor pasar, maupun kelurahan. Dalam aspek mencuci tangan, sebenarnya di pasar taman sudah menyiapkan 2 bilik pencucian tangan, namun sayangnya bilik-bilik ini hanya tersedia di satu tempat yang sama, sehingga di area pasar taman yang lain yang sebenarnya cukup luas itu tidak ada. Namun pedagang-pedagangnya dengan secara swadaya dan keinginan sendiri menciptakan atau membuat bilik cuci tangan mereka sendiri. Dari ke-5 subjek atau narasumber yang telah saya wawancarai, 2 mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa ada bilik mencuci tangan karena lokasi mereka cukup jauh dibandingkan dengan narasumber lainnya. Selain itu, dari kelima-limanya juga mengatakan bahwa mencuci tangan itu sesuatu yang umum atau memang sudah dilakukan sejak sebelum corona. Hal ini karena mereka selalu mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah makan, lalu ketika mereka beraktivitas yang aktivitasnya itu mengotori tangan mereka, sehingga mereka berusaha untuk terus mencuci tangan agar tangan mereka tidak kotor ketika meladeni customernya.
Selanjutnya dari aspek penggunaan bilik disinfektan. Penggunaan bilik disinfektan ini dirasa kurang efektif karena hanya ada di satu tempat, sedangkan pintu masuk ke dalam pasarnya sendiri itu ada beberapa tempat. Selain itu, dua di antaranya juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa bilik disinfektan ini ada, sehingga bisa dikatakan bahwa penginformasian atau sosialisasinya itu cukup kurang. Lanjut ke narasumber lain juga mengatakan bahwa menurut pandangan mereka, baik pedagang ataupun pembeli yang berada di pasar sepanjang cenderung menghindari bilik disinfektan tersebut karena mereka tidak tahu cara penggunaannya. Hal ini dilatar belakangi bahwa pihak kantor pasar itu kurang memberikan edukasi terkait penggunaan bilik disinfektan tersebut. Dari hasil tersebut saya menyimpulkan bahwa yang menjadi habitus ketika mereka melaksanakan protokol kesehatan ini adalah cuci tangan, karena cuci tangan memang menjadi kegiatan sehari-hari dan sudah sejak lama, bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga cuci tangan menjadi habit individu untuk menjaga kebersihannya. Kemudian habitus lainnya yang ditimbulkan setelah protokol kesehatan ini adalah penggunaan masker, namun hanya di jalan-jalan saja. Hal ini karena mereka terbiasa menggunakan masker untuk menghindari sanksi atau denda yang diberikan apabila mereka tertangkap atau terkena operasi masker yang ada di jalan-jalan. Dari hasil yang telah saya dapat, saya bisa menyimpulkan bahwa ada dua habitus yang terbentuk, yakni pencucian tangan. Hal ini dikarenakan mereka memang sudah mencuci tangan jauh-jauh sebelum COVID-19 sehingga sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kemudian ada habitus penggunaan masker namun hanya di jalan-jalan saja, yang dilatar belakangi oleh penghindaran terhadap sanksi atau denda yang akan diberikan apabila mereka tidak menggunakan masker. Sehingga saya menyimpulkan bahwa habitus mereka terkait protokol kesehatan ini masih belum sempurna, namun sudah berjalan setengahnya. Sekian dari saya, terima kasih.